Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurhalisya Rizky Detanti Murnaina from A Class English Education Muhammadiyah Jakarta University. Di sini saya akan menjelaskan. I have to explain about a conversation, yang dimana di dalam conversation itu terdapat speaking abilities. Jadi di sini saya berperan sebagai guru. Before we start the class, it's good to have a conversation with each other or with the student. We have to make a conversation like such as chit chat, small talk, or something like that. There are some good example conversation to use before doing a lesson, such as saya sebagai guru bertanya seperti, how are you today? How was your weekend? Or did you have breakfast this morning? Or did you ready to study? Hal-hal seperti itu ada baiknya dilakukan sebelum kita melakukan pembelajaran. By doing conversation or small talk aims to make a student more comfortable before starting the lesson. Jadi kalau kita melakukan percakapan dulu atau kayak basa-basi dulu sebelum pelajaran dimulai, itu bisa membuat siswa nyaman, relax. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang conversation atau percakapan. Di dalam percakapan ini sendiri, kita harus bisa menguasai speaking ability atau kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara ini sangat penting digunakan di dalam kehidupan sehari-hari karena apapun yang kita lakukan pasti ada speaking ability di dalamnya. Speaking activities dapat diartikan sebagai kegiatan belajar yang dimaksudkan sebagai kegiatan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Kata speaking sendiri berasal dari kata speak, yaitu speak is to express opinion, to say something, or to convey. Jadi speak sendiri bisa diartikan sebagai cara mengekspresikan pendapat atau mengungkapkan sesuatu yang kita ingin sampaikan. Melalui aktivitas speaking atau berbicara ini, kita bisa melakukan interaksi atau conversation dengan masyarakat luas. Maybe there are still some people or students who still often find it difficult to have a conversation. Some of them still lacking to speak up. But I know it's hard, but we can do it if we practice a lot, more and more, over and over. And these are some of difficulties we usually found in speaking to make a conversation, and I will give a solution to. The first, hard to express what will be said verbally to speaking. Jadi kayak masih susah buat ngomongin sesuatu tuh secara verbal untuk berbicara. Saran saya, jangan terlalu dibawa susah, kayak buat aja percakapan yang mudah diucapkan terlebih dahulu. Jangan takut salah, yang penting itu percaya diri dulu. Kalau kita udah percaya diri, kita omongin apa yang kita pengen ucapin, orang tuh pasti ngerti. Orang gak akan ngejek kita salah karena orang tahu kita masih belajar. Beberapa orang juga mungkin akan membetulkan pengucapan kita. And the second is limited vocabulary. Jadi masih terbatas kosakatanya. Nah, untuk solusi kosakata ini ada baiknya tuh kayak sering-sering baca kamus atau baca buku. Contoh yang bisa kamu tiru, yang bisa kamu terapin dalam vocabulary ini, misalnya kamu baca nih di suatu buku, terus ada kata yang nggak kamu ngerti, kamu tulis katanya apa, terus tulis juga terjemahannya apa, buat kayak note yang bisa kamu bawa kemana-mana. Jadinya tuh kamu ingat apa kosakata ini, apa kata kosa ini. Kalau kamu misalnya nulis kan otomatis kamu membaca, kamu mencari, kamu jadi tahu. Jadi cara itu saya rasa cukup efektif dalam menambah kosakata atau vocabulary. And the third one is limited grammar skill. It's still hard to talk with the right rules. Grammar ini dianggap susah karena dia menggunakan beberapa pengaturan di dalam
penggunaan kata-katanya. Jadi beberapa orang masih confused tentang peraturan yang dibuat untuk membuat grammar itu sendiri. And the last one is limited word reading atau pronunciation. So it's still hard to say something correctly. Jadi kayak masih susah mengungkapkannya. Jadi kadang takut salah pronunciation. Jadi kalaupun kita kadang tuh kalau kita salah pronunciation maka salah juga artinya. Sebagai contohnya adalah tulisan concert. Concert sendiri pengejaannya sama dengan konser. Jadi ada dua, ada yang bisa konser dan ada bisa concert. Kalau kita salah pronunciation maka orang juga salah mengartikannya, apakah itu masalah atau itu memang konser. The another example of this subject is invitation. Jadi kita tuh invitation tuh adalah undangan. Jadi kita bisa mengucapkan conversation melalui undangan seperti kalau via ponsel. Misalnya kita nelpon nih. Misalnya, hello Ditanti speaking. Can I speak to Dila? Si Dila tadi akan menjawab, oh hello Ditanti, Dila here. What's wrong? Why are you calling me? Berarti tuh saya harus menjawabkan apa yang ingin saya sampaikan kepada Dila karena saya menelpon Dila. Saya bisa menjawab seperti, I've got to couple ticket for the new film tonight. Would you like to come with me? Ada dua jawaban yang akan dikasih Dila, iya atau tidak. Bisa yes, of course. Atau dua, tidak. No, thank you, but I'm sorry I can go out with you. I have to finish my essay tonight because I have exam tomorrow. Misalnya dia bilang kayak gitu. Setelah dia jawab kayak gitu, kamu punya dua jawaban. Kalau dia nerima, kamu bisa jawab see you later. Kalau misalnya dia menolak, kamu bisa jawab okay, no problem, maybe next time. Itu contoh yang sebagai undangan. Another example to make conversation to improve skill ability is such as like kamu bisa. Jadi kita bisa membuat semacam role player. Jadi role player ini bisa dimainkan oleh dua anak atau lebih. Seperti misalnya bermain antara dokter dan pasien. Kita membutuhkan satu orang yang berperan sebagai dokter, satu orang berperan sebagai pasien. Bisa juga ditambah satu lagi berperan sebagai walinya pasien. Nah, di situ kita bisa membuat percakapan antara role player itu. Itu juga bisa membantu dalam meningkatkan speaking abilities kita di dalam conversation. Atau bisa juga seperti retelling a story. Jadi di sini kita sebagai guru bisa memberikan murid sebuah buku cerita atau cerpen dan kita suruh murid untuk membaca cerpen tersebut. Lalu setelah itu, setelah murid membaca cerpen tersebut, murid tersebut bisa kita panggil terus berdiri di depan kelas untuk menceritakan kembali apa yang dia baca, yang dia pahami dari buku tersebut, yang kita sebut sebagai retell a story. Jadi itu saya rasa cukup membantu di dalam meningkatkan speaking ability siswa tadi. Nah, setelah dia retelling tadi, suruh siswa lain untuk menanyakan tentang apa saja yang dia ingin ketahui dari cerita tersebut. Nah, dari tanya jawab tersebut, dari Q&A tersebut, kita bisa mendapatkan sebuah conversation. Saya rasa cara-cara berikut sudah sangat efektif dalam membantu pembelajaran kali ini. Sebagai penutup, kita sebagai guru bisa membuat semacam penilaian akhir dulu sebelum menutup pembelajaran. Kayak misalnya kita bertanya kembali tentang materi apa yang sudah kita ajarkan hari ini kepada murid, atau membahas kembali materi yang kemarin, atau kita mencari kesulitan. Kita sebagai guru harus mencari apa yang murid tidak mengerti atau apa yang masih murid bingungkan, lalu kita bahas kembali agar siswa mengerti dan kita juga bisa menjelaskannya secara benar. I think this enough. I know I made many mistake from this video. Sorry to say that. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.